Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Sistem Digital dengan dosen pengampu Pak Ambros Magnus Rudolf Mekeng, STMT. Baik, untuk sekalian teman-teman dosen pengampu, saya akan menjelaskan hasil UAS dari Sistem Digital ini. Itu soalnya mencari jurnal ilmiah dengan topik di bawah ini. Dari register rangkaian ulangi ada register rangkaian aritmatika, decoder dan encoder, multiplexer dan memori. Di sini saya akan mereview dari hasil jurnal tersebut. Nah, yang jurnal satu tentang shift register atau register. Nah, di sini ditulis oleh Herberto Rizkia. Yang pertama, penjelasan masalah yang diangkat oleh jurnal ialah jurnal ini membahas tentang pengenalan konsep dan desain rangkaian shift register, sebuah elemen penyimpanan dasar dalam elektronika digital yang digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dalam format tertentu. Yang kedua, yang sebelumnya ini ada penjelasannya ya. Nah, kita lanjut saja secara ringkas. Yang kedua, penelitian nilai inovasi yang dilakukan. Ini poin-poinnya: satu, kemampuan untuk menyimpan data secara serial, penghematan biaya, penggunaan dalam berbagai aplikasi, kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar, dan kemampuan untuk menghasilkan pola acak. Yang ketiga, hasil penelitian dan manfaat yang diterangkan oleh jurnal ialah peningkatan efisiensi, penghematan biaya, peningkatan keamanan, peningkatan fungsi dan fleksibilitas, peningkatan kualitas sinyal. Dan di sini penjelasannya. Selanjutnya, jurnal yang kedua tentang pengembangan praktikum decoder dan encoder menggunakan virtual instrument, ditulis oleh Nur Kafi Irwansyah. Pertama, penjelasan masalah yang diangkat oleh jurnal. Jurnal ini membahas masalah inovasi dan penggunaan teknologi dalam pendidikan, khususnya pembelajaran jarak jauh atau online learning yang semakin populer karena pandemi COVID-19. Ringkas saja, yang kedua, penelitian nilai inovasi yang dilakukan. Nilai jurnal ini membahas tentang perancangan alat pengukur yang menggunakan teknologi terkini untuk melakukan pengukuran dan pengumpulan data secara komputerisasi dengan menggunakan National Instrument berbasis FPGA, Myrio, decoder, dan encoder. Ringkas. Yang ketiga, hasil penelitian dan manfaat yang diterangkan oleh jurnal. Satu, menambah wawasan tentang pentingnya inovasi dalam menghadapi persaingan bisnis. Dua, memberikan contoh praktis tentang bagaimana perusahaan dapat menerapkan inovasi. Tiga, menyediakan panduan praktis tentang cara mengembangkan inovasi. Empat, memberikan referensi yang berguna bagi penelitian lanjutan. Untuk selanjutnya, ringkas lagi. Ini ya penjelasannya. Nah, kita langsung ke jurnal 3 yang perancangan model pengontrol peralatan elektronik menggunakan teknik MUX. DMUX sebagai upaya penghematan penggunaan energi listrik, ditulis oleh Sarono Widodo. Yang pertama, penjelasan masalah yang diangkat oleh jurnal ialah jurnal ini membahas tentang penggunaan teknik MUX DMUX sebagai remote untuk mengontrol peralatan elektronik dalam suatu gedung atau kantoran dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik. Yang lanjut, ringkas saja. Yang kedua, penelitian nilai inovasi yang dilakukan dalam pengembangan sistem diagnosis secara otomatis menggunakan teknologi AI. Dua, sistem diagnosis yang digunakan dapat digunakan berbagai jenis
tidak menggunakan algoritma machine learning. 4, sistem diagnosis yang diusulkan dapat berfungsi secara otomatis dan tidak memerlukan kalian khusus dalam pengoperasiannya. 5, pendekatan yang diusulkan dapat mempercepat deteksi penyakit tanaman. Nah, ringkas saja. Yang ketiga, hasil penelitian dan manfaat yang diterangkan oleh jurnal. Untuk pertama, menjelaskan pentingnya inovasi dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. 2, menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi inovasi perusahaan. 3, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara untuk meningkatkan inovasi di perusahaan. 4, membantu manajer dan mengambil keputusan dalam memahami inovasi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan mereka. 5, menyediakan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi para peneliti dan akademisi yang tertarik dengan topik inovasi dan keunggulan kompetitif perusahaan. Oke, baik, selebihnya itu dari saya. Demikian dan terima kasih. Oke. Sebelumnya, mohon maaf atas bertutur kata yang kurang baik atau secara terbata-bata. Pada samping ini saya masih tahap belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salam semangat.